Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dialog Transformasi, tempat di mana kebenaran dicari, hikmah digali, dan hati dicerahkan. Di channel ini, kami menghadirkan debat inspiratif, kisah perjalanan spiritual, dan transformasi keimanan yang menggugah jiwa. Kami percaya bahwa melalui dialog yang santun dan mendalam, banyak hati akan terbuka dan mendapatkan pencerahan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video penuh hikmah berikutnya. Semoga setiap yang menonton video ini diberikan hidayah, rezeki yang berkah, kesehatan yang baik, dan kehidupan yang penuh keberkahan. Amin, ya Rabbal Alamin. Mari kita mulai perjalanan mencari kebenaran. Apa jadinya jika seorang biarawati yang selama ini meyakini bahwa Islam adalah ancaman, tiba-tiba dipertemukan dengan seorang pemuda muslim yang penuh kebijaksanaan? Di altar gereja, Suster Maria Lucia berdiri lantang mengkritik Islam di hadapan jemaatnya, hingga seorang pemuda bernama Hamdan dengan tenang meminta izin untuk berbicara. Perdebatan pun terjadi, bukan dengan amarah, melainkan dengan logika dan hati yang terbuka. Kata-kata Hamdan mengguncang keyakinan Suster Maria Lucia, membawa pertanyaan yang tak bisa ia abaikan. Apakah ini awal dari perubahan besar? Simak kisah penuh makna ini sampai akhir. Dan jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar, subscribe Dialog Transformasi, serta sebarkan cahaya kebaikan. Lonceng gereja berdentang nyaring, menggema di seluruh ruangan ibadah yang penuh sesak oleh jemaat. Cahaya dari jendela kaca patri berwarna-warni memancarkan nuansa sakral di dalam katedral megah itu. Di atas altar, berdiri seorang perempuan berusia sekitar 50-an tahun dengan jubah biarawati putih yang berkilauan di bawah cahaya lilin. Suster Maria Lucia, sosok yang dihormati sekaligus disegani, menatap jemaat dengan penuh keyakinan. Hari ini, ia akan menyampaikan sebuah khotbah yang telah ia persiapkan dengan saksama. Sebuah pesan yang, menurutnya, harus didengar oleh semua orang yang hadir. Saudara-saudariku, suaranya bergema, lantang dan berwibawa. Dunia kita saat ini dipenuhi dengan ancaman yang tak terlihat. Ada ajaran yang menyusup perlahan, berpura-pura membawa kedamaian, tetapi di dalamnya menyimpan sesuatu yang berbeda. Islam sebuah keyakinan yang katanya mengajarkan kasih. Tetapi apakah benar demikian? Suasana gereja yang awalnya penuh dengan doa dan ketenangan kini berubah menjadi penuh perhatian. Jemaat duduk dengan punggung tegak, mendengarkan dengan saksama. Beberapa di antara mereka mengangguk setuju, sementara yang lain tampak ragu, seolah apa yang dikatakan Suster Maria Lucia menggugah sesuatu dalam benak mereka. Di dalam kitab mereka, Al-Quran, terdapat ayat-ayat yang, jika kita baca dengan mata yang jujur, mengajarkan kekerasan terhadap mereka yang tidak sejalan. Lanjutnya, matanya menyapu seluruh jemaat, memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan benar-benar masuk ke dalam pikiran mereka. Apakah ini yang disebut sebagai agama kasih sayang? Apakah ini yang kita sebut sebagai jalan menuju surga? Tiba-tiba, di tengah kerumunan, seorang pemuda dengan wajah teduh dan sorot mata tajam berdiri. Semua mata tertuju padanya. Ia mengenakan kemeja putih bersih dan celana panjang hitam sederhana. Langkahnya tenang, penuh percaya diri, meski ia tahu keberadaannya di tempat ini bisa menjadi awal dari perdebatan panjang. Dengan segala hormat, Suster, suaranya lembut, namun menggema di seluruh gereja. Izinkan saya berbicara. Suasana mendadak tegang. Beberapa jemaat mulai berbisik. Bahkan ada yang memandang pemuda itu dengan curiga. Suster Maria Lucia mengernyit, lalu dengan sinis berkata, "Dan siapa dirimu, anak muda?" Pemuda itu tersenyum tipis, lalu menjawab dengan tenang, "Nama saya Hamdan. Saya seorang Muslim." Gereja seakan membeku. Beberapa jemaat menoleh satu sama lain, sementara yang lain menatap pemuda itu dengan tatapan penuh pertanyaan. Suster Maria Lucia tersenyum miring, seolah merasa telah memenangkan pertempuran bahkan sebelum perdebatan dimulai. "Seorang Muslim, katamu? Apa urusanmu di rumah Tuhan ini?" Hamdan mengangkat kepalanya, matanya bersinar dengan keberanian yang sulit dijelaskan. "Saya datang bukan untuk berdebat, bukan untuk menyerang, dan bukan untuk menciptakan permusuhan. Saya datang untuk meluruskan kesalahpahaman. Apa yang Anda sampaikan tadi tentang Al-Quran? Izinkan saya menjelaskan kebenarannya." Sejenak, keheningan menyelimuti ruangan. Jemaat menunggu dengan napas tertahan,
Sementara Suster Maria Lucia menatap Hamdan dengan pandangan tajam. Dalam benaknya, ia bertanya-tanya, siapakah pemuda ini? Dan apakah ia cukup berani menghadapi apa yang akan terjadi selanjutnya? Hamdan berdiri tegak di tengah gereja yang kini dipenuhi keheningan tegang. Sorot mata jemaat tertuju padanya dengan penuh tanda tanya. Beberapa bahkan memandangnya dengan curiga dan ketidakpercayaan. Suster Maria Lucia masih berdiri di altar, menatap pemuda itu dengan ekspresi sulit ditebak, antara terkejut, marah, dan sedikit tertantang. Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya, seorang muslim berani masuk ke dalam gereja dan menantangnya secara langsung di hadapan jemaatnya sendiri. "Berani sekali kau berbicara di rumah Tuhan ini," ujar Suster Maria Lucia dengan nada yang tajam. "Apakah kau ingin mengajarkan kami sesuatu tentang agama kami sendiri?" Hamdan menarik napas dalam, tetap tenang meski ia tahu bahwa dirinya ibarat seorang asing di tengah samudera yang ganas. "Bukan itu maksud saya, Suster. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa Islam bukan seperti yang Anda gambarkan tadi. Jika ada kesalahpahaman, biarkan saya meluruskan." Beberapa jemaat mulai berbisik, dan suara mereka memenuhi gereja dengan gemuruh kecil yang penuh ketegangan. Ada yang berbisik marah, merasa bahwa Hamdan telah melewati batas. Namun, ada juga yang penasaran, apakah benar Islam seperti yang dikatakan oleh Suster Maria Lucia? Ataukah pemuda muslim ini memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar keberanian? Suster Maria Lucia menatap Pastor Gregorius, yang sejak awal hanya mengamati dengan penuh ketenangan. Ia berharap sang pastor akan segera mengusir pemuda ini, namun yang terjadi justru sebaliknya. Pastor Gregorius mengangkat satu tangan, memberikan isyarat agar gereja kembali tenang. "Mari kita dengarkan," katanya dengan suara dalam dan berwibawa. "Jika pemuda ini ingin berbicara, biarkan ia berbicara. Tuhan mengajarkan kita untuk mencari kebenaran, bukan menutup telinga." Suster Maria Lucia mengerutkan kening. Keputusannya telah diambil alih. Dan kini semua mata kembali tertuju pada Hamdan, menunggu kata-kata yang akan keluar dari mulutnya. Namun, bukannya gentar, Hamdan justru tersenyum kecil. "Terima kasih, Pastor," ucapnya dengan hormat, sebelum ia kembali menatap Suster Maria Lucia. "Izinkan saya bertanya, Suster, dari mana Anda mendapatkan pemahaman tentang Islam?" Pertanyaan itu membuat Suster Maria Lucia sedikit terkejut, tetapi ia cepat menguasai dirinya. "Saya membaca berbagai buku, saya mempelajari sejarah, saya melihat bagaimana dunia bekerja. Saya cukup tahu apa yang saya bicarakan," balasnya tajam. Hamdan mengangguk, seolah menghargai jawaban itu. Namun, ia kembali bertanya, "Tapi, apakah Anda pernah membaca Al-Quran sendiri? Dari awal sampai akhir, tanpa perantara dan tanpa prasangka?" Suasana gereja menjadi semakin sunyi. Suster Maria Lucia menegang, dan untuk sesaat, tidak ada jawaban yang keluar dari bibirnya. Jemaat mulai saling menatap, menyadari bahwa pertanyaan Hamdan bukan sekadar tantangan, tetapi sebuah undangan untuk melihat dengan mata kepala sendiri, bukan hanya melalui kata-kata orang lain. Akhirnya, Suster Maria Lucia menyempitkan matanya, lalu menjawab dengan suara rendah, "Aku tidak perlu membaca sesuatu yang sudah kupahami dengan jelas." Hamdan tersenyum kecil, tetapi sorot matanya tetap tajam. "Kalau begitu, izinkan saya menunjukkan sisi lain dari apa yang Anda pikir Anda pahami." Di altar gereja yang megah itu, dimulailah sebuah perdebatan yang tidak hanya akan menguji keyakinan, tetapi juga akan mengguncang hati mereka yang mendengarkan. Hamdan melangkah lebih dekat ke altar, menatap Suster Maria Lucia dengan ketenangan yang tak tergoyahkan. Di sekelilingnya, jemaat gereja menatap dengan penuh perhatian. Sebagian terlihat tegang, sementara yang lain mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Suster Maria Lucia masih berdiri tegap di tempatnya, mencoba menjaga wibawanya di hadapan para jemaat. "Kau berkata bahwa Islam mengajarkan kekerasan," ucap Hamdan dengan suara jernih yang menggema di dalam gereja. "Tapi, izinkan saya bertanya, Suster, apakah Anda memahami setiap ayat yang Anda kutip dalam konteksnya? Atau Anda hanya mengambilnya sepotong-sepotong untuk membenarkan anggapan yang telah Anda miliki sejak awal?" Suster Maria Lucia mendengus kecil, menahan amarahnya. "Jangan berani-berani mengatakan bahwa aku tidak memahami apa yang kubaca. Bukankah dalam kitabmu ada ayat yang menyebutkan untuk memerangi orang-orang kafir?" Hamdan tetap tersenyum, seakan sudah menduga pertanyaan itu akan muncul.
Ia mengangguk pelan, lalu menjawab dengan santai. Benar, ada ayat yang berbicara tentang perang. Tapi, tahukah Anda kapan ayat itu diturunkan? Apakah Anda mengetahui sebab dan konteksnya? Suster Maria Lucia terdiam. Jemaat mulai saling berbisik, penasaran dengan jawaban yang akan diberikan pemuda muslim ini. Hamdan melanjutkan, ayat-ayat yang berbicara tentang peperangan diturunkan pada masa ketika umat Islam berada dalam ancaman pembunuhan dan penindasan. Mereka tidak berperang untuk menyerang, tetapi untuk bertahan hidup. Apakah Anda tahu bahwa dalam Al-Quran, Allah juga berfirman, barang siapa membunuh satu jiwa, maka seolah-olah ia telah membunuh seluruh manusia? Quran Surah Al-Maidah 32. Bukankah itu jelas menunjukkan bahwa Islam melarang pembunuhan yang tidak berdasar? Ruangan menjadi semakin hening. Jemaat yang sejak tadi menganggap Islam sebagai agama yang penuh kekerasan, kini mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam penjelasan Hamdan. Bahkan Pastor Gregorius yang sedari tadi diam, kini memperhatikan pemuda itu dengan penuh minat. Suster Maria Lucia mencoba mempertahankan posisinya. Tapi bagaimana dengan ayat yang menyebutkan bahwa hanya Islam yang benar? Bukankah itu berarti agamamu merendahkan agama lain? Hamdan tersenyum dan berkata, setiap agama mengajarkan keyakinan bahwa ajarannya adalah yang paling benar. Bukankah di dalam Injil Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Apakah itu berarti Yesus merendahkan keyakinan lain? Itu adalah ajaran keyakinan yang dipegang teguh oleh pemeluknya. Begitu pula dengan Islam. Suster Maria Lucia terdiam, tidak bisa membantah logika Hamdan. Jemaat mulai memandang pemuda muslim itu dengan cara yang berbeda, bukan lagi sebagai musuh, tetapi sebagai seseorang yang membawa pemahaman baru. Pastor Gregorius tersenyum tipis. Anak muda, kau memiliki pemahaman yang luar biasa, katanya. Aku ingin mendengar lebih banyak darimu. Hamdan menatap Suster Maria Lucia dengan lembut, tanpa niat merendahkannya. Saya tidak datang untuk menang dalam perdebatan, Suster. Saya hanya ingin membawa kebenaran yang mungkin selama ini tertutupi. Dan di altar gereja itu, sesuatu yang tidak pernah diduga pun terjadi. Bukan hanya sebuah perdebatan yang terjadi, tetapi sebuah benih pemahaman baru mulai tumbuh di hati mereka yang mendengarkan. Suster Maria Lucia menggenggam jemari tangannya erat-erat, menyembunyikan kegelisahan yang mulai menjalari hatinya. Jemaat di dalam gereja masih menatap dengan penuh perhatian, menunggu kelanjutan perdebatan ini. Sorot mata mereka yang awalnya penuh keyakinan kini berubah. Ada keraguan, ada pertanyaan yang belum terjawab. Hamdan masih berdiri di tempatnya, tatapannya teduh namun tajam, seakan mampu menembus pertahanan yang selama ini dibangun oleh Suster Maria Lucia terhadap Islam. Bolehkah saya mengajukan satu pertanyaan, Suster? Suara Hamdan lembut, namun menggema di setiap sudut gereja. Suster Maria Lucia menegakkan tubuhnya, berusaha mengendalikan emosinya. Tentu saja, jawabnya cepat, meskipun hatinya tiba-tiba berdebar. Hamdan menatapnya lurus, lalu dengan tenang bertanya, apakah Anda pernah membaca Al-Quran dari awal hingga akhir dengan hati yang terbuka, tanpa niat mencari kesalahan? Sejenak, keheningan menyelimuti gereja. Jemaat saling berpandangan, beberapa dari mereka tampak berpikir keras. Pertanyaan itu terdengar begitu sederhana, namun dampaknya begitu besar. Suster Maria Lucia merasakan dadanya sesak. Ia ingin segera menjawab, ya, ingin mengklaim bahwa dirinya telah membaca dan memahami kitab itu sepenuhnya. Tapi, apakah itu benar? Keraguan merayapi benaknya. Ia memang pernah membaca beberapa terjemahan Al-Quran, tapi tidak dengan niat memahami. Ia hanya mencari bagian yang dianggap kontroversial, yang bisa menguatkan argumennya bahwa Islam adalah agama yang berbahaya. Saya tidak perlu membaca semuanya untuk mengetahui kebenaran. Akhirnya ia menjawab, suaranya lebih lirih dari sebelumnya. Hamdan tersenyum kecil, bukan dengan sikap meremehkan, tetapi penuh pengertian. Begitu juga dengan banyak orang di luar sana, Suster. Mereka menilai Islam dari potongan-potongan ayat, dari tindakan segelintir orang yang mengaku Muslim tetapi bertindak di luar ajaran Islam. Lalu mereka menghakimi Islam tanpa pernah benar-benar memahami. Beberapa jemaat tampak tergugah. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini mereka hanya menerima informasi dari satu sisi tanpa pernah mencoba mencari kebenaran yang lebih luas.
Bahkan Pastor Gregorius, yang sejak awal hanya menjadi pengamat, kini menatap Hamdan dengan rasa hormat yang semakin besar. Suster Maria Lucia merasakan dadanya semakin berat. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ada dinding keyakinan yang mulai retak dalam dirinya. Ia ingin menolak, ingin menyangkal, tetapi ada sesuatu dalam diri Hamdan, ketenangan, keyakinan, dan kebijaksanaan, yang membuatnya sulit untuk mengabaikan kata-kata pemuda itu. "Apa yang kau inginkan dariku?" Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Hamdan menatapnya dengan penuh ketulusan. "Saya hanya ingin Anda mencari kebenaran dengan hati yang jujur, tanpa kebencian, tanpa prasangka. Jika setelah itu Anda tetap pada keyakinan Anda, saya akan menghormatinya. Tetapi jangan menilai sesuatu sebelum Anda benar-benar memahami." Suster Maria Lucia tidak menjawab. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan hatinya bimbang. Dan di dalam gereja itu, di hadapan jemaat yang selama ini mempercayainya tanpa ragu, ia mulai mempertanyakan apa yang selama ini ia yakini sebagai kebenaran mutlak. Suster Maria Lucia berdiri diam di altar. Tatapannya kosong menatap barisan jemaat di hadapannya. Perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya mulai menyusup ke dalam hatinya. Pertanyaan Hamdan terus berulang di benaknya, menggema seperti lonceng gereja yang berdentang di kejauhan. "Apakah Anda pernah membaca Al-Quran dengan hati yang terbuka?" Pikirannya tiba-tiba melayang ke masa lalu, ke sebuah kenangan yang telah lama ia kubur dalam-dalam. Saat itu, ia masih muda, penuh semangat dalam mengejar ilmu dan keyakinannya. Namun, ada satu orang yang selalu membuatnya ragu terhadap kebencian yang ia tanamkan terhadap Islam. Aisyah, sahabat kecilnya. Aisyah adalah seorang gadis muslim yang tumbuh besar di lingkungan yang sama dengannya. Mereka sering bermain bersama, berbagi cerita, dan bahkan terkadang berdiskusi tentang agama masing-masing. Aisyah selalu berbicara tentang Islam dengan mata berbinar, penuh kecintaan dan keyakinan yang tulus. Tapi saat itu, Maria Lucia menolak untuk benar-benar mendengarkan. Suatu hari, di taman kecil di belakang sekolah mereka, Aisyah pernah berkata dengan lembut, "Maria, aku tidak tahu kenapa banyak orang berpikir Islam adalah agama yang penuh kekerasan. Jika kau ingin tahu Islam yang sebenarnya, jangan hanya mendengar dari mereka yang membenci. Bacalah sendiri, temukan sendiri." Maria Lucia, yang kini telah menjadi seorang suster, teringat bagaimana ia hanya tertawa saat itu. "Aku tidak perlu membaca kitabmu untuk tahu bahwa hanya ada satu kebenaran," balasnya dengan sombong. Namun, hari ini, di dalam gereja megah yang menjadi rumah spiritualnya, kata-kata itu kembali menghantamnya dengan keras. Ia sadar, ia tidak pernah benar-benar membaca Al-Quran dengan niat memahami. Ia hanya mencari kesalahan, mencari pembenaran untuk kebenciannya. Dan kini, Hamdan, seorang pemuda yang bahkan tidak mengenalnya, telah mengulang kembali pertanyaan yang sama. Tangannya yang selama ini selalu mantap saat memegang Alkitab kini terasa bergetar. Ia mengingat wajah Aisyah, sahabat kecilnya yang telah lama menghilang dalam perjalanan hidupnya. Ia tidak tahu di mana gadis itu sekarang. Apakah ia masih mengingatnya, atau apakah ia telah melupakan pertemanan mereka yang dulu begitu akrab? Sebuah kehangatan aneh merambat dalam hatinya. Ada sesuatu yang runtuh, tetapi bukan kepercayaannya terhadap agamanya, melainkan dinding kebenciannya yang selama ini ia bangun begitu kokoh. Ia tidak tahu apakah dirinya siap untuk mencari kebenaran lain, tetapi satu hal yang ia sadari, ia tidak bisa mengabaikan kata-kata Hamdan begitu saja. Sementara itu, Hamdan tetap berdiri di tempatnya, menunggu reaksi dari Suster Maria Lucia. Ia bisa melihat perubahan di wajah perempuan itu, perubahan yang tidak bisa ia jelaskan, tetapi ia tahu bahwa sesuatu telah bergeser di dalam hati suster itu. Jemaat gereja masih diam, menunggu kata-kata dari pemimpin mereka. Namun, bagi Suster Maria Lucia, saat ini ia tidak sedang berdiri di altar sebuah gereja. Ia sedang berdiri di persimpangan hatinya sendiri, di antara kebencian yang selama ini ia pelihara, dan sebuah kemungkinan baru yang mulai mengusik nuraninya. Gereja masih diliputi keheningan yang mencekam. Jemaat yang semula begitu yakin pada kata-kata Suster Maria Lucia kini, mulai dipenuhi tanda tanya. Beberapa masih menatap Hamdan dengan sorot curiga, namun sebagian lainnya mulai memandangnya dengan cara yang berbeda. Seorang pemuda muslim yang datang dengan sopan, berbicara tanpa emosi yang meledak-ledak, tetapi justru menghadirkan pertanyaan yang mengguncang banyak hati. Suster Maria Lucia akhirnya menghela napas panjang. Hatinya bergejolak,
Ada sesuatu dalam dirinya yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia ingin marah, ingin menyangkal, ingin menyebut Hamdan hanya seorang anak muda yang berbicara tanpa dasar. Tapi, hatinya menolak. Hamdan, dengan tatapan teduhnya, akhirnya melangkah maju selangkah. "Suster," ucapnya lembut, "saya tidak datang ke sini untuk menantang Anda. Saya tidak ingin memenangkan perdebatan ini, karena bukan itu tujuan saya. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa kebenaran tidak bisa ditemukan dengan kebencian. Ia hanya bisa ditemukan dengan hati yang bersih, dengan niat untuk memahami, bukan untuk menghakimi." Suster Maria Lucia menatap pemuda itu dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Selama bertahun-tahun, ia menganggap Islam sebagai ancaman. Ia percaya bahwa ia memiliki kebenaran mutlak. Tapi mengapa sekarang, di hadapan pemuda ini, keyakinannya seolah bergoyang? Bukan karena ia merasa kalah dalam perdebatan, tetapi karena ada sesuatu dalam diri Hamdan yang membuatnya goyah, kedamaiannya, kebijaksanaannya, dan ketulusannya. Hamdan kemudian merogoh sesuatu dari dalam tas kecil yang ia bawa. Dengan penuh hormat, ia mengangkat sebuah buku kecil berwarna hijau ke hadapan Suster Maria Lucia. "Ini adalah Al-Quran, terjemahan dalam bahasa Anda," katanya pelan. "Saya tidak memaksa Anda untuk membacanya. Tetapi jika suatu hari Anda ingin mencari kebenaran dari sumbernya, bukan dari kata-kata orang lain, maka bacalah." Gereja kembali diliputi keheningan. Jemaat menahan napas, menunggu reaksi dari pemimpin mereka. Suster Maria Lucia menatap Al-Quran itu dengan perasaan yang bercampur aduk. Selama ini, ia selalu menganggap kitab itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya, sesuatu yang harus dijauhi. Tapi sekarang, ia menyadari bahwa ia bahkan belum pernah menyentuhnya. Tangan Suster Maria Lucia terangkat ragu-ragu. Ia ingin menolak, ingin mengembalikan kitab itu pada Hamdan. Tapi ada sesuatu yang menahannya. Perlahan, dengan tangan yang sedikit gemetar, ia akhirnya menerima kitab itu. Seisi gereja terkejut, bahkan dirinya sendiri. Hamdan tersenyum lembut. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya sedikit menundukkan kepala sebagai tanda hormat. Ia kemudian berbalik, melangkah menuju pintu gereja, meninggalkan ruangan itu dengan suasana yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Pastor Gregorius, yang sejak tadi mengamati tanpa banyak bicara, akhirnya mendekati Suster Maria Lucia. Ia menatap kitab di tangan suster itu dengan penuh makna, lalu berbisik, "Mungkin ini bukan akhir dari keyakinanmu, Maria. Mungkin ini adalah awal dari pemahaman yang lebih luas." Suster Maria Lucia tidak menjawab. Ia hanya menatap Al-Quran di tangannya dengan tatapan penuh kebingungan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa mungkin selama ini ia tidak benar-benar mencari kebenaran, melainkan hanya mencari pembenaran atas apa yang sudah ia yakini. Dan di balik jendela gereja, sinar matahari sore menembus kaca patri, menyinari sosok suster yang masih berdiri diam. Cahaya itu bukan sekadar sinar biasa. Ia membawa sesuatu yang lebih dalam, sebuah pertanda bahwa perjalanan menuju kebenaran baru saja dimulai. Malam telah larut. Di dalam kamar kecilnya di asrama Biarawati, Suster Maria Lucia duduk di depan meja kayu sederhana. Cahaya lilin yang berkelip menerangi wajahnya yang tampak letih. Namun matanya menyiratkan kebingungan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di hadapannya, sebuah buku kecil berwarna hijau tergeletak diam, Al-Quran terjemahan yang diberikan Hamdan. Sejak ia menerima kitab itu di gereja, hatinya tidak pernah tenang. Ada pergolakan yang tak bisa ia jelaskan, seolah ada dua suara dalam dirinya yang saling bertentangan. Tangannya terulur ragu-ragu, jemarinya menyentuh sampul kitab suci itu dengan hati-hati, seakan takut sesuatu akan terjadi jika ia membukanya. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Apakah aku benar-benar ingin tahu? Atau ini hanya rasa penasaran sesaat yang akan membawa lebih banyak keraguan?" Namun, bayangan Aisyah kembali muncul dalam pikirannya. Sahabat kecilnya yang dulu dengan penuh kelembutan berkata, "Bacalah sendiri, temukan sendiri." Ia juga mengingat Hamdan, pemuda muslim yang berdiri tegak di hadapan jemaatnya tanpa sedikit pun menunjukkan kebencian. Jika Islam memang seperti yang selama ini ia yakini, mengapa Hamdan begitu damai, begitu tenang, begitu yakin akan keyakinannya? Dengan tangan bergetar, Suster Maria Lucia akhirnya membuka halaman pertama. Matanya menyusuri baris demi baris kata-kata yang tertulis dalam bahasa yang telah diterjemahkan untuknya. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Ia merasakan jantungnya berdegup lebih cepat. Kata-kata itu begitu lembut, begitu menenangkan, tidak seperti yang ia bayangkan. Ia terus membaca, hingga sampai pada ayat yang membuatnya terhenyak. Kitab, Al-Quran, ini tidak ada keraguan padanya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah 2. Ia menutup kitab itu dengan cepat. Seolah takut jika ia membaca lebih jauh, hatinya akan semakin goyah. Napasnya memburu. Ia merasa seperti sedang berjalan di atas tali yang rapuh. Di satu sisi, ada keyakinannya yang telah ia pegang sepanjang hidupnya, dan di sisi lain, ada sesuatu yang baru, sesuatu yang perlahan merayap masuk ke dalam hatinya tanpa ia sadari. Tiba-tiba, terdengar ketukan lembut di pintu kamarnya. Suster Maria Lucia terkejut, buru-buru menyembunyikan Al-Quran di bawah buku-buku lainnya. "Masuk," katanya dengan suara yang masih bergetar. Pintu terbuka perlahan, dan Pastor Gregorius melangkah masuk dengan tenang. Ia menatap suster itu dengan penuh kelembutan, lalu duduk di kursi di seberang meja. Pandangannya jatuh pada tumpukan buku yang tampak sedikit berantakan, dan entah bagaimana, ia tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati Suster Maria Lucia. "Kau telah membacanya, bukan?" tanya sang pastor dengan suara lembut. Suster Maria Lucia menundukkan kepalanya, tidak bisa menyangkal. "Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi padaku, Pastor," bisiknya. Aku merasa ada sesuatu yang berubah dalam diriku." Pastor Gregorius tersenyum tipis, lalu mengangguk pelan. "Tuhan memberi kita hati untuk mencari kebenaran, bukan untuk membenci. Mungkin ini bukan tentang kehilangan keyakinanmu, Maria. Mungkin ini adalah tentang memahami keyakinan orang lain dengan cara yang lebih jujur." Suster Maria Lucia tidak menjawab. Ia hanya menatap lilin yang mulai meredup di hadapannya, menyadari bahwa perjalanan ini belum berakhir. Ini bukan tentang kekalahan atau kemenangan dalam perdebatan. Ini adalah awal dari sesuatu yang lebih besar, awal dari pencarian yang sesungguhnya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak lagi melihat Islam sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang harus ia pahami dengan hati yang benar-benar terbuka.